Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK, Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum Melek Hukum. SHMK, satu-satunya channel yang mempelajari atau mereview Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026, ayat demi ayat, pasal demi pasal, dari pasal 1 sampai nanti pasal 624. Dan kita kali ini pada video yang ke-394 kita akan membahas pasal 606 KUHP baru. Jadi kita kurang 22 pasal saja mulai dari video ini, terhitung dari video ini. Bunyi pasal 606 itu adalah ayat 1. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji, saya ulangi lagi, setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, 200 juta rupiah. Ini yang ayat 1. Ayat 2-nya, sebentar saya edit sebentar. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 4. Jadi kalau yang memberi ini pidananya 3 tahun, yang menerima lebih tinggi 4 tahun. Secara singkat, bahwa pasal 606 inilah menyebutkan tentang yang sering disebut oleh orang-orang hukum itu adalah gratifikasi. Kalau suap itu tujuan arahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kewajiban si pejabat. Itu suap. Tapi kalau gratifikasi itu endingnya itu adalah menumbuhkan ewuh pekewuh apa ya? Kalau orang Jawa itu ewuh pekewuh. Kalau secara bahasa Indonesianya menumbuhkan rasa sungkan. Nah, gitu. Jadi belum menumbuhkan rasa sungkan. Jadi gini ceritanya. Ada pengusaha ini legal. Kembali lagi inilah ke masalah tambang, karena lagi ramai adalah tambang timah, kita fokusnya ke tambang aja. Kepada Pak Bupati atau pejabat yang lain. Dia akan menambang secara ilegal, langsung saja. Nah, si A ini tahu Pak Bupatinya si A, pejabat yang lain B, C, D, dan sebagainya. Kemudian dia sebelum mulai dia memberikan, misalnya memberikan hadiah lah, uang aja ya yang mudah kan. Pak Bupati, Pak pejabat A, Pak pejabat B, Pak pejabat C, ini saya datang, enggak Pak, ini untuk sekedar bagi-bagi rezeki, saya ada rezeki misalnya gitu kan, 10 juta gitu misalnya. Kan? Kemudian dia melakukan penambangan yang ilegal. Nah, dengan adanya penambangan yang ilegal itu kan menjadi ewuh pekewuh kan. Wah, kemarin sudah dikasih 10 juta ya, ini malah dia aduh ya gimana ya. Ya akhirnya diam saja kan, karena sungkan kan, akhirnya kan sungkan itu satu. Atau akan seperti ini, pengusaha-pengusaha atau pihak-pihak atau anak buahnya supaya dinilai baik dan nanti mendapat kedudukan jabatan yang bagus, kepala dinas misalnya, ngasihlah kepada Pak Bupati, ini Pak Bupati baru ya ini, saya harus berbaik-baik, ini ngasih hadiah gitu.
Yang intinya adalah hadiah itu diberikan oleh si pelaku ini karena dia sebagai pejabat, mengingat kekuasaan, mengingat wewenang yang melekat pada jabatan, karena dia pejabat bupati, kekuasaan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Maka dia kasih 10 juta supaya nanti sungkan menindak penambangannya atau dia memberikan fasilitas dengan memberikan jabatan kepala dinas. Di pikirannya, tapi dia nggak ngomong maksud-maksudnya nggak ngomong. Namun orang ini, si pelaku ini memberikan uang 10 juta itu karena dia itu sebagai pejabat, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan itu. Andaikan dia tidak sebagai, nggak bakal diberi gitu loh. Nggak bakal diberi. Misalnya si Bapak pejabat X ini kok dia nggak sebagai pejabat, nggak bakal diberi. Diberinya uang 10 juta itu karena dia adalah saat itu sedang menjabat. Atau, itu pertama ya, atau yaitu tadi, harapan atau yang dipikirkan oleh si pelaku itu dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Pak Bupati misalnya kan, sebetulnya kalau berbicara penambangan itu kan kewenangannya yang lebih luas adalah di tingkat provinsi kan, bukan di tingkat kabupaten kan, sesuai dengan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan. Namun kan dia menganggap, wah tapi kan rekom-rekomnya juga dari Pak Bupati, kalau nanti enggak, walaupun dia mengeluarkan provinsi, tapi kan Pak Bupati juga berpengaruh. Anggapan dari si yang memberikan gratifikasi, ya itulah, kan unsurnya dua ini. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Nah ini kan, si pemberi janji ini tetap menganggap, wah tetap berpengaruh kok Pak Bupati ini, tetap tak kasihlah 10 juta. Nah, tapi belum ada kejadian ini. Jadi itulah yang dimaksud gratifikasi. Yang ditimbulkan apa, kalau bahasa apa modernnya itu apa? Outputnya itu nanti pekewuh gitu kan. Nah, karena sudah dikasih 10 juta ya. Nah, jadi sungkan mau menindakkan, biar sungkan nanti kalau menindak saya yang pelanggarannya salah kan kayak gitu. Nah, itu gratifikasi. Sehingga gratifikasi ini namun demikian penerima gratifikasi kan ini diam, nggak berharap juga nih. Nggak mengharap si pengusaha tambang ini ngasih 10 juta, nggak berharap sebetulnya dia, nggak meminta juga. Kalau dia meminta beda lagi, bisa jadi pemerasan, ya bisa jadi karena melawan hukum itu tadi, bisa jadi suap juga. Kalau ini dia diem aja, didatangin oleh anak buahnya yang ingin jadi kepala dinas, ya dia nggak ngomong apa-apa, hanya dari yang aktif itu dari pihak si pemberi gratifikasi, yang dari tambang dia juga diam. Namun walaupun ini diam saja, pasif, tapi kalau dia menerima, si pejabat ini dihukum. Ada di ayat 2. Pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori patuh. Itu kena kalau menerima. Contoh yang mudah, ada sebuah proyek, nggak ada apa-apa, lelangnya lancar, kemudian pelaksanaan spesifikasinya sesuai, spesifikasi teknis, spesifikasi keuangan, spesifikasi sumber daya manusia, semuanya lancar, alat barang-barang yang digunakan, hasilnya juga bagus, dilakukan pemeriksaan itu juga tidak ada catatan, selesai sesuai dan dibayar. Kemudian si pengusaha ini ngasih kepada pejabat 10 juta, kena juga. Karena ini tidak ada kaitannya dengan kejahatan atau tidak, yang kalau terkait gratifikasi ini. Bunyi pasalnya kan seperti ini nih. Saya ulangi lagi biar jelas ya. Ayat 1, setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan dan kedudukannya. Hanya mengingat bahwa dia adalah kekuasaan karena dia pejabat, memiliki kewenangan dan memiliki jabatan saja. Nggak ada untuk dia berbuat atau tidak berbuat, nggak ada kalau gratifikasi. Tapi efeknya ini ya, ini kan analisa saya, efeknya dia akan sungkan atau pekewuh tadi.
Tuh. Kena, proyeknya lancar, tapi dia nanti dikasih, kena juga, namanya gratifikasi, ya kan? Jadi pejabat itu nggak mudah menerima apa-apa itu, hati-hati, yang ngasih juga itu kan. Cuman yang menjadi persoalan begini susahnya, kan yang dikasih sama yang ngasih itu diem. Kecuali kalau disadap itu ya baru ketahuan, tapi kalau nggak ketahuan ya repot. Makanya kan ada kemarin itu yang ditangkap ajudan. Mungkin ada yang ngomong-ngomong akhirnya ajudan ditangkap akhirnya meluas. Seperti itu. Karena apa? Yang kayak model begini-begini ya nggak mungkin lah pada ngomong. Karena apa? Yang memberi dengan yang diberi itu sama-sama diem, pasti merahasiakan kan. Sulitnya itu, makanya saya ngomong menyidiknya tindak pidana korupsi itu mudah, namun memang lidiknya yang sulit. Supaya mudah lidiknya yang sulit adalah membutuhkan bantuan dari pemirsa SHMH. Kalau warga masyarakat yang tahu ibaratnya tutup mata, tutup telinga, ya susah. Pasti susah. Karena ini kan cuma 4 mata kan, ibaratnya gratifikasinya ini. Ini namanya disebut gratifikasi. Cukup menarik saya kira membahas, ada pada video 394, video 392, video 393, ini kan video 391 membahas tindak pidana korupsi, cukup menarik, dan ini durasinya jadi panjang-panjang ya karena menarik ini kan. Itu istri saya sudah ngasih kode-kode udah lewat dari 15 menit ya kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan pemirsa juga tidak jenuh menontonnya ini, malah justru semakin happy. Saya juga membawakannya tidak dengan bahasa-bahasa hukum yang wah kayak bahasa-bahasa ahli-ahli yang sedang ramai di TV itu kan, onrehmatigden gitu kan. Rehmatigden, malah pada nggak tahu kan kalau saya pakai bahasa Belanda. Ya itu onrehmatig itu perbuatan melawan hukum, rehmatig itu perbuatan sesuai dengan hukum, seterusnya. Yo, saya nggak pakai bahasa-bahasa itulah, pakai bahasa mudah yang diterima, sederhana. Karena kita kan tatarannya kan tataran bawah gitu ya, kita harus tahu, harus memahami kan, kita hanya orang-orang hukum tapi yang ini. Tapi suatu ketika juga pasti ada, bukan suatu ketika, tapi saya yakin pasti ada manfaatnya juga channel SHMH. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHMH dan cermati sambil cek juga, siapa tahu saya ada keliru ngomong gitu kan. Kalau keliru ngomong ya mohon hilaf lah itu ya, mohon dimaafkan. Berikan kritik dan saran yang membangun kepada saya juga supaya wawasan saya tentang hukum bertambah bagus. Subscribe bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih, dan nyalakan notifikasinya juga karena masih banyak video yang akan di-upload oleh SHMH. Salam SHMH, Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.